kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama dengan kami di Bincang-Bincang Sore RBTV, dan tadi kita membahas bagaimana kita bisa bahagia tanpa syarat. Perbincangan ini akan semakin menarik karena hadir satu orang lagi narasumber kami selain Dr. Widya Rosi Desvita dan juga Ibu Ani Worobudiati telah hadir juga di studio untuk kesempatan kali ini. Ada Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono. Beliau ini adalah Direktur Program MMUMY, dan saya akan langsung sapa Prof. Heru yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Selamat sore Prof. Heru. Selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini kalau bertemu dengan rekan-rekan dari SEF ini kalau ditanya seger aja, kalau sehat tuh tetap semangat, sehat terus. Oke, Prof. Heru, ini tadi kita membahas sampai dengan bagaimana kita bisa bahagia tanpa syarat, tanpa ada walaupun atau ada hal semacamnya. Dan sebelum saya akan berbincang dengan Prof. Heru dan juga dua narasumber kami, akan saya informasikan kembali pemirsa untuk Anda harus ikut seminar Albisef yang diselenggarakan hari Kamis besok tanggal 24 April 2014 pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Tiketnya hanya Rp25.000 saja. Bertempat di Rumah Sakit JIH Jalan Ring Road Utara, ruang Dr. Lounge, lantai basement. Dan untuk informasi selengkapnya silahkan Anda bisa menghubungi di 0878 38 25 93 94. Sekali lagi 0878 38 25 93 94. Prof. Heru, benarkah kita benar-benar bisa bahagia tanpa syarat ini, Prof. Heru? Kalau dari pandangan Prof. Heru bagaimana? Baik, jadi bahagia tanpa syarat itu artinya kita sebetulnya membuat harmonisasi antara pikiran dan perasaan kita. Jadi pada saat kita mengambil keputusan untuk bahagia, maka sebetulnya bahagia itu akan datang. Jadi masalah perasaan bahagia itu sebetulnya sebuah keputusan. Oleh karena itu saya pun di kampus sering menyampaikan di dalam perkuliahan yang saya kira ini sejalan dengan SEF, yaitu kepemimpinan intrapersonal. Itu bagaimana setiap pribadi itu mengambil keputusan atas mentalnya. Jadi orang yang sangat luar biasa itu adalah orang yang punya alasan untuk marah, tapi dia memutuskan untuk memaafkan. Pada saat dia punya alasan kuat untuk pesimis, tapi dia memutuskan untuk optimis. Nah, ini adalah sebuah keputusan mental. Jadi di sini sebetulnya setiap pribadi adalah sutradara dirinya sendiri, aktor dirinya sendiri. Dan generasi muda ke depan itu seharusnya menjadi aktornya. Karena tantangan bangsa kita adalah bagaimana supaya bangsa kita itu bisa menjadi subjek dalam kancah internasional. Prof. Heru, apakah ini seperti tadi disampaikan Dokter Dia, hal semacam ini, jadi kita masalah bagaimana pola pikir kita juga ya, itu apakah bisa juga diterapkan dalam misalnya kita berorganisasi, dalam kita bekerja, bisa juga kah, Prof? Iya, jadi memang ketika kita berorganisasi itu kita akan menjumpai teman-teman di organisasi yang punya beragam karakteristik, ya, punya nilai-nilai yang beragam, cara berpikir yang beragam, sehingga di sini sebetulnya tantangan setiap orang itu agar dia bisa punya fleksibilitas, sehingga dia mampu membawa diri di dalam organisasi. Apalagi kalau dia itu mempunyai posisi jabatan yang tinggi, maka penting bagi dia untuk bisa mempunyai jiwa greatness tadi seperti yang disampaikan, bahwa dia punya besar jiwa sehingga dia mampu untuk memberikan coaching, memberikan nasihat, advice kepada anak buahnya di kantor. Nah, persoalannya adalah di dalam organisasi itu seringkali dengan perbedaan latar belakang yang beraneka ragam, itu kemudian setiap orang muncul prejudice, muncul prasangka. Oh, itu dari suku ini ya, dari etnis ini, dari agama ini, orangnya begini. Sehingga kemudian jangan-jangan kalau ini diteruskan, maka muncul yang namanya attitude diskriminatif, sikap untuk melakukan diskriminasi. Padahal kita tahu secara filosofi organisasi itu harusnya membangun sinergi. Jadi bagaimana dua orang atau lebih bekerja di dalam organisasi itu menghasilkan nilai tambah. Nah, tapi kalau masing-masing sudah saling curiga, kemudian konfliknya tidak produktif, maka harapan itu menjadi semakin jauh.
Oke, Prof. Heru ditahan dulu informasinya, kita harus jeda terlebih dahulu sebelum dilanjutkan. Dan untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana, setelah beberapa informasi ini kami akan kembali tentunya masih di Bincang-Bincang Sore RBTV. Saya akan kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan Prof. Heru. Tadi sampai pada saling curiga, Prof. Heru, bisa dilanjutkan lagi? Oke, jadi kalau saling curiga itu nanti akan ada efek-efek negatif pada organisasi. Sehingga penting sebetulnya setiap pribadi, generasi-generasi muda masa depan itu menjadi pribadi-pribadi yang punya prasangka baik, punya jiwa besar. Ya, jadi kalau biasanya orang yang bermasalah itu mudah untuk berprasangka buruk. Tapi kalau orang itu jiwanya besar, dia bahagia, maka yang ada dalam pikiran dan perasaan dia adalah bagaimana dia berbagi dengan orang, bagaimana dia berbuat baik pada orang. Nah, kebetulan karena saya di perguruan tinggi, maka saya setiap kali masuk kelas, inspirasi besar yang saya bangun adalah bagaimana setiap mahasiswa ini kelak di masa depan itu menjadi pribadi-pribadi yang punya jiwa besar. Sehingga kita bisa bayangkan bila semua sekolah bisnis di Indonesia itu menghasilkan lulusan-lulusan yang punya jiwa besar, maka kita sebetulnya tidak perlu bicara etika bisnis lagi, karena otomatis etika adalah ada di bawah sadar setiap orang. Jadi mereka pasti akan menjalankan etika itu secara otomatis. Itu saya kira satu pesan yang penting bagi mereka. Kalau masalah berjiwa besar itu berarti banyak yang mengatakan nanti itu tergantung kedewasaan seseorang, tergantung usia. Berarti bukan tergantung faktor usia ini, Prof. Heru, ya? Bukan, justru yang terpenting adalah cara berpikir. Cara berpikir. Bahkan menit ini juga kita bisa bahagia ketika kita mengubah cara berpikir. Jadi cara berpikir kita akan membantu kita melihat dunia ini begitu indah, melihat suasana itu begitu menyenangkan. Oh ya, salah satu tantangan juga buat generasi muda kita atau bangsa kita secara umum, itu kita punya level percaya diri yang tidak terlalu tinggi. Padahal percaya diri itu sangat mendukung bagaimana attitude dan prestasi ke depan. Nah, disinilah sebetulnya penting dibangun percaya diri yang tinggi, tetapi juga kita memasrahkan diri kita pada Tuhan. Jadi percaya diri sejalan dengan percaya pada Tuhan. Ya, sebetulnya kalau kita yakin Tuhan itu serius membuat kita, maka kita nggak perlu tidak percaya diri. Karena Tuhan itu dengan segala kasih sayangnya, rahmatnya, itu memberikan anugerah terindah dalam bentuk mindset, cara berpikir. Ketika kita bisa optimalkan itu, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang ikhlas, yang pasrah, dan juga kita bisa percaya diri. Ya, jadi saya sering mengamati bagaimana ketika mahasiswa itu bicara di depan kelas. Itu tantangannya adalah bagaimana dia bisa confident, bisa nyaman dan menikmati saat dia berbicara di depan umum. Nah, tantangan itulah yang selalu kita pelajari bersama, ya. Bagaimana kita bisa nyaman menikmati saat-saat kita yang sementara orang mengatakan itu membuat kita khawatir, takut, gelisah, tapi itu kita ubah dengan cara berpikir yang lebih produktif. Nah, ini kalau dari orang tua, apakah perlu juga mengenalkan sedari dini mungkin kepada putra-putrinya mengenai mindset itu sendiri, Prof. Heru? Iya, jadi orang tua dan keluarga itu adalah pendidikan awal bagi anak. Jadi orang tua dan keluarga itu sebetulnya memberikan pendidikan secara holistik, tidak hanya pada aspek verbal, tapi juga contoh, ya, memberi contoh-contoh. Nah, contoh-contoh itulah yang nanti bisa dibangun pada setiap pribadi. Jadi ketika orang tua memberdayakan anak, mempercayakan anak dalam hal kecil, misalnya seorang ibu memberikan kepercayaan pada anaknya untuk memilih pakaian. Nah, itu sebetulnya di situ sedang ada proses memberikan tanggung jawab, memberikan otoritas, sehingga akan muncul confident dia ketika mengambil keputusan. Tapi seringkali kalau keluarga tidak punya visi, maka dia cenderung untuk segala sesuatunya diputuskan oleh orang tua. Padahal proses pengambilan keputusan ini harus dipelajari sejak dini. Ya, saya kira itu peran yang keluarga bisa bangun sejak dini. Banyak mungkin yang dari keluarga berpikirnya biar praktis,
orang tua aja yang milihin, termasuk juga mungkin untuk mendekati ujian nasional gitu, ada bimbingan privat yang akan diambil juga orang tua yang memilih udah yang ini aja yang terbaik, padahal mungkin putra-putrinya sudah ada pilihan bisa bareng dengan rekan-rekannya di mana gitu ya, Prof. Heru, Dr. Dia dan juga Bu Ani. Nah ini apakah ada juga mungkin dari orang tua yang selama ini ada permasalahan dengan putra-putrinya, mungkin putra-putrinya terlalu dikatakan bandel gitu, padahal mungkin sebenarnya permasalahannya ada di orang tua sendiri. Pernah ditemukan seperti itu? Oke, ini juga bisa diterapkan di satu organisasi, di instansi manapun juga ini, Prof. Heru ya. Berarti untuk controlling seperti ini ya. Ini untuk yang harus mungkin ya, harus mengikuti training SAFE ini untuk semua level, atau mungkin yang paling urgent level mana atau gimana, Prof. Heru? Saya kira memang training SAFE ini sangat penting buat organisasi. Jadi semua anggota organisasi penting untuk mengikuti training SAFE ini. Ini saya teringat dengan bagaimana sebuah perusahaan besar yang namanya Google itu menjadi perusahaan yang paling menjadi favorit para juga ya, pada karyawan ya, manajer, karyawan suka sekali bekerja di sana karena memang lingkungannya itu atau quality work life-nya itu sangat luar biasa, sangat mendukung proses dalam bekerja. Di sana ada motivasi. Mohon maaf, saya harus mengkat lagi pembicaraannya. Kita jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi informasinya. Dan untuk Anda pemirsa yang penasaran bagaimana cerita dari Prof. Heru, tetap bersama dengan kami. Jangan khawatir untuk Anda yang baru saja bergabung di RBTV, kita masih di perbincangan bersama dengan 3 orang tamu saya dari Albi SAFE. Dan tadi satu narasumber kami, Prof. Heru, sedang asik bercerita mengenai bagaimana sih kondisi lingkungan kerja di kantor Google yang ternyata sangat menunjang perkembangan dan juga prestasi dari karyawannya. Silakan bisa dilanjutkan ini informasinya, Prof. Heru. Baik, terima kasih Mbak Isya ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar seperti Google itu memang fokus bagaimana membangun happiness, membangun kebahagiaan di tempat kerja, membangun jiwa besar di tempat kerja. Karena ini akan menjamin kinerja yang sustainable, yang berkelanjutan di dalam organisasi. Ini jelas berbeda dengan kalau di dalam organisasi itu hanya ditekankan pada kinerja, tapi kinerjanya bagus tapi stres. Bisa juga kan kinerja bagus stres, sehingga nanti kemungkinan manajer-manajer terbaik atau karyawan terbaik itu diam-diam itu ngirim lamaran ke perusahaan lain, ya itu banyak sekali case seperti itu. Tapi banyak karyawan-karyawan terbaik di dalam perusahaan itu memutuskan untuk bertahan di situ, walaupun gaji mungkin ada yang lebih tinggi, tapi di situ terbangun yang namanya happiness, kebahagiaan, ada kesamaan nilai-nilai antara organisasi dengan dirinya. Nah ini yang kemudian menjadi dasar mengapa perusahaan-perusahaan seperti Google itu memutuskan untuk fokus tidak hanya pada performance atau kinerja individu tadi, tapi juga membangun happiness dan greatness. Sehingga kalau kita lihat fasilitas di sana itu ada fasilitas untuk relaksasi, fasilitas ada motivatornya, ada konselornya dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Jadi memang aspek mental itu harusnya jadi prioritas, ya, bukan hanya kinerja teknikal, tapi yang justru lebih penting adalah bagaimana sikap, ya, sikap, kemudian apa yang melatar belakangi seseorang itu bekerja. Saya punya contoh, misalnya ada 3 orang tukang kayu, Mbak, atau tukang batu lah. Tukang batu pertama ketika ditanya, kamu sedang apa? Dia mengatakan, saya sedang cari duit. Itu tukang batu pertama. Tukang batu kedua ditanya, Bapak sedang apa, Pak? Dia mengatakan, saya sedang memecah batu. Kemudian tukang batu ketiga ditanya, Bapak sedang apa? Saya sedang membangun gedung termegah di kota Yogyakarta. Padahal kontribusinya mungkin secara fisik itu relatif sama. Tapi di situ aspek mental yang mendasari itu sangat berbeda. Bayangkan kalau setiap karyawan itu berpikir seperti tukang batu yang ketiga. Bagaimana bahagianya organisasi punya karyawan seperti itu. Sehingga SDM itu betul-betul menjadi aset.
Kita kan seringkali mengatakan sumber daya manusia sebagai aset. Semua pejabat mengatakan seperti itu, profesional mengatakan seperti itu, entrepreneur mengatakan seperti itu. Tapi bayangkan kalau kita punya karyawan yang ketika di luar kantor itu membicarakan buruknya organisasi. Kalau di kantor dia menunda-nunda kerjaan, dia merasa nggak nyaman sebetulnya dengan bekerja. Nah ini kan sebetulnya apakah ini masih bisa dikatakan aset ataukah justru menjadi beban organisasi? Disinilah pentingnya perusahaan-perusahaan untuk tidak hanya fokus pada aspek-aspek yang sifatnya hard, ya technical, tapi juga aspek-aspek soft, aspek mental ini sangat penting. Aspek afektif antara organisasi dengan perusahaan ini juga sangat penting untuk dibangun. Jadi saya kira Google dan saya kira banyak perusahaan di Indonesia sudah mengarah pada itu. Oke, mungkin tidak harus merubah benar-benar ruang kerjanya sampai seperti yang dilakukan oleh Google ya, tapi minimal dari kubikelnya sendiri bisa di-set supaya masing-masing karyawan lebih nyaman gitu, Prof. Heru ya? Iya, betul. Oke, Prof. Heru, tapi banyak juga mungkin leader-leader dari satu instansi itu yang kalau penilaian kerja untuk karyawannya itu fokusnya pada kesalahannya, jadi dinilai bagaimana dia mungkin keterlambatan, kemudian dari targeting dan segala hal. Apakah seperti itu masih diperkenankan atau harusnya bagaimana, Prof. Heru? Kalau kita mengacu pada ini dari buku-buku teks mengenai organisasi, sebetulnya banyak efek-efek yang menunjukkan dari sejumlah penelitian itu menunjukkan bahwa kinerja grup, kinerja individu, kinerja organisasi yang semakin meningkat ketika manajer atau pemimpin itu memberikan kepercayaan, punya ekspektasi positif terhadap apa yang akan dikerjakan oleh karyawan. Nah itu ternyata dari sejumlah studi menunjukkan bahwa efeknya jauh lebih baik secara signifikan dibandingkan kalau kita membayangkan karyawan kita itu adalah pribadi yang malas, pribadi yang nggak bisa dipercaya dan sebagainya. Sehingga di sini penting sebetulnya membangun bagaimana kita bisa memberikan empowerment pada bawahan kita. Ya. Oke, ini mungkin juga sama tadi kalau penerapannya kalau di organisasi, Prof. Heru, kalau misalnya kita di satu tempat kerja gitu ya, ada satu gitu yang memang kayaknya tuh racunnya banget gitu, Prof. Heru, dikit-dikit dia berpikir negatif, itu kira-kira apakah sebaiknya dari leadernya atau pimpinannya nanti akan mengirimkan dia di satu pelatihan atau juga berusaha memisahkan dengan rekan-rekannya supaya tidak mengganggu, atau sebaiknya gimana ini, Prof. Heru? Menurut saya perlu ada pendekatan personal approach pada yang bersangkutan. Karena memang sebelumnya kita lihat dulu yang seperti itu berapa persen lah kira-kira. Contoh kalau secara umum sebetulnya banyak karyawan itu punya masalah dia selalu merasa sebetulnya tidak nyaman terhadap organisasi. Ini ada fenomena yang menarik. Jadi banyak karyawan itu lebih mencintai hari Sabtu dan Minggu, dan begitu masuk hari Senin dia nggak nyaman gitu. Sehingga kalau seperti itu dia punya persepsi bahwa organisasi sebetulnya penjara psikologis. Itu penjara bagi dia. Ya. Nah, kalau persoalannya seperti itu, maka di sini penting bagaimana pemimpin ya organisasi itu bisa menjadi sebuah tempat yang kondusif buat mereka. Ya, jadi ada sejumlah pendekatan sebetulnya, mulai dari tadi kalau yang dalam presentasi yang besar maupun yang presentasi khusus ya, ada spesial case gitu. Baik Ibu Ani, Dr. Dea dan juga Prof. Heru, terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Dan saya Isya Dewi harus menutup perbincangan di kesempatan sore kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.